Semakin cepat kita bisa mendaftarkan haji, melakukan perencanaan rukun Islam yang 5 itu, maka itu semakin baik. Tadi ada yang pengen motor, pengen rumah, bisa Pak. Kita motor, rumah, ya. Yang belum nikah ya Pak. Saya nih kalau podcast ini berkembang Pak, Bapak pengen bikin studio yang lebih keren, bisa itu Pak. Setelah ini Pak kita bahas. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, wala hawla wala quwwata illa billah, amma ba'd. Para pemirsa Al-Mus TV, warga madrasah sekalian yang berbahagia, alhamdulillah sama-sama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan podcast kita hari ini kita bisa berjumpa kembali dalam podcast Ruang Madrasah yang sama-sama kita cintai ini, dan kita bersalawat dan menitipkan salam kepada baginda Rasulullah SAW. Mudah-mudahan di bulan lahirnya baginda Rasulullah SAW kita akan mendapatkan syafaatul uzma di yaumil akhir nanti. Amin. Para pemirsa Al-Mus TV, ayah dan bunda, para warga madrasah sekalian yang berbahagia, pada kesempatan podcast kali ini kita menghadirkan seorang sosok aktivis perbankan syariah yang sudah lama bergelut di dunia perbankan. Kalau sebelumnya kita menampilkan para narasumber yang bergelut di bidang akademik, kali ini kita ingin mengetahui apa hubungannya antara perbankan syariah dengan kiprah pendidikan di Indonesia, khususnya untuk para warga dan praktisi pendidikan di madrasah. Dan langsung saja kita sapa beliau yang sudah berada di tengah-tengah kita. Assalamualaikum Pak Alfi Wijaya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Pak Alfi? Alhamdulillah. Kami ucapkan terima kasih Pak Alfi atas kehadirannya. Hari ini hari yang sibuk, jadwal yang padat. Saya tahu Bapak juga tentu saja hari ini jadwalnya juga sudah menumpuk, sudah banyak. Tapi masih bisa menyempatkan waktu untuk hadir di tengah-tengah kita untuk kita sama-sama memberikan pencerahan kepada pemirsa Al-Mus TV, warga madrasah yang insya Allah nanti tidak hanya disaksikan oleh warga madrasah Al-Mus Pak, seluruh dunia. Seluruh dunia. Karena podcast itu sudah lintas wilayah, lintas batas, insya Allah. Pak Alfi, yang pertama Pak, HIK ini kan dulu yang kita tahu ada di kawasan Kreo ya Pak ya. Ada kawasan Kreo, tapi beberapa hari yang lalu, beberapa bulan yang lalu saya melintas, kok sudah ada tidak ada HIK lagi di situ. Wah, kemana nih? Ternyata sekarang sudah berubah menjadi sebuah menara yang cukup besar ya. Sebagai umat, sebagai warga, sekaligus sebagai mitra, saya bersyukur. Umat bersyukur bahwasanya alhamdulillah HIK yang dulu ada di sebuah pertokoan di ruko di kawasan Kreo sekarang sudah memiliki gedung yang independen sendiri ya Pak, dan begitu megah luar biasa. Barangkali itu gedung termegah di sepanjang Jalan Ciledug Raya. Amin. Mudah-mudahan bisa terus Pak. Pak Alfi, mohon Bapak ceritakan Pak secara singkat bagaimana HIK yang bermula dari sebuah perbankan yang sangat kecil ini sehingga akhirnya bisa bertumbuh menjadi perbankan yang besar dan terus bisa istiqomah melayani umat. Silakan Pak. Baik, terima kasih Ustadz. Jadi memang ini satu perjalanan yang luar biasa ya. HIK ini tahun 93 berdiri di sebuah ruko. Sebuah ruko ya. Ruko di Kreo. Yang di Kreo itu. Ya, betul. Kemudian sembari waktu berjalan, karena memang insya Allah dan alhamdulillah kita bersinergi dengan masyarakat sekitar, kita perluas lagi jaringan kita di seluruh Jabodetabek. Akhirnya ini bisa berkembang cepat. Dan pemegang saham kita yang notabene-nya nih Pak, ini HIK ini sebenarnya bank yang awalnya berdiri itu hanya untuk reuni para mahasiswa alumni FEUGM tepatnya. Jadi mereka itu reuni, habis reuni kan bubar, nggak berbekas. Pengennya kalau reuni ada ajang bersama yang sekaligus kita bisa bermanfaat buat umat, tapi juga ada ketertarikan alumni itu datang. Singkat cerita adalah setelah milih usaha macam-macam, akhirnya para alumni ini, yuk kita reuni sambil bagi dividen.
Bagi untung. Tahun berapa tuh Pak? Tahun 92 diinisiasi. 92. Berdirinya HIK 93. Akhirnya setelah ada yang usul ide mau bengkel, mau peternakan, mau apa segala macam, beda-beda. Akhirnya dibikinlah satu usul di mana kita bisa bantu semuanya. Disepakatilah waktu itu oleh para alumni bikin bank syariah. Masya Allah. Terus 93. Di saat itu bank syariah itu belum banyak. Belum banyak. Paling muamalat aja. Muamalat ya. Muamalat aja. Asuransi takaful ya Pak. Iya. Pada waktu itu sudah ada Betul. muamalat. BSI atau BSM dulu. BSM baru dulu. 98. Betul. 99. Jadi justru duluan HIK ya Pak. Duluan dibanding dengan bank syariah yang sekarang besar-besar. Betul. Jadi waktu itu kita berdiri ya pelan-pelan, semakin besar dan ada amanah dari pemegang saham. Sebenarnya ceritanya nih, ruko itu kanan kiri suruh beli, kita tetap di situ aja, tapi nggak dilepas. Oh, untuk memperbesar sebenarnya ada rencana di situ, membeli di belakang kan itu gudang tuh, nggak dilepas. Tapi nggak bisa. Akhirnya dilakukan survei di wilayah Ciledug. Amanah dari pemegang saham adalah jangan keluar dari area Ciledug. Kita cari ke arah tol, kita cari ke arah CBD. Beberapa survei akhirnya ketemulah Menara HIK itu. Menara luar biasa, itu strategis sekali Pak, dekat pusat perbelanjaan di Ciledug, CBD ya Pak ya. Betul. Dan itu pakai dukungan penuh pemegang saham. Kita nggak ngajukan biaya tempat lain. Pemegang saham support penuh itu. Jadi, ada berapa Pak luasnya Pak gedung HIK yang sekarang Menara luasnya itu kalau luas tanah itu sekitar 1000 plus kita nambah 300-an di belakang untuk parkir. Kalau gedungnya yang 5 lantai itu hampir 5.000. Hampir 5.000. Jadi 4.800 sekian. Ya. Ada nggak Pak filosofi atas dibangunnya gedung HIK Menara HIK itu? Ada Pak, filosofi pasti ada Pak. Ada filosofi. Filosofinya itu Pak, lantai itu ada basement dan 5 lantai. Filosofinya namanya spirit Pak. Melambangkan core values dari HIK. Spirituality itu basement. Jadi kalau Bapak ke Menara HIK, setiap masuk Pak, itu ada kutipan ayat dan hadis. Dari setiap lantai beda-beda. Saya belum pernah mampir. Mampir. Wajib. Jadi ada spirituality, di atasnya ada professionalism, kemudian ada respect. Jadi pesan-pesan itu ada. Pesan-pesan itu ada. Jadi itu kita ambil ya. Kita ambil dari surat Ibrahim. Bahwasanya ketika kita ini menjadi sebuah institusi, akarnya harus kuat, dahannya harus kokoh, kemudian dia memberikan kemanfaatan, memberikan buah. Gitu. Nah, fondasi yang kokoh itu adalah spirituality sama integrity, dahan itu adalah professionalism sama teamwork gitu. Nah, ini adalah intimacy sama respect. Itu ada ceritanya itu, ada filosofi yang kita bangun dari gedung itu. Saya ucapkan selamat Pak atas berdirinya Menara HIK. Mudah-mudahan terus berkiprah. Amin. Ya, dan terus mudah-mudahan bisa menebarkan sayap. Insya Allah. Dan bisa bermanfaat sebesar-besarnya bagi umat. Pak Alfi, kita hampir 2 tahun nih Pak. Sudah menjalani masa pandemik yang berat Pak. Perekonomian masyarakat yang kita tahu juga sangat terpuruk sekali. Betul. Dalam masa pandemik ini Pak, yang Bapak alami sebagai pelaku perbankan syariah, dampak apa yang paling besar yang Bapak rasakan terhadap kestabilan roda perjalanan perbankan, khususnya perbankan syariah yang Bapak ketahui? Baik Ustadz. Jadi pandemi ini ada 2 sisi yang menarik dalam 2 dimensi waktu, 2020 sama 2021. Kalau bank itu kan ibaratnya usahanya kan menghimpun dana masyarakat, menyalurkan dana kepada yang membutuhkan. Pada saat pandemi di awal-awal tuh Pak, kan kita Februari akhir, Maret, pemerintah menetapkan, itu pas tuh Pak. Kami undang Pak Wali Kota, peresmian Menara HIK, 2 minggu kemudian tutup. Lockdown. Nggak boleh. Berarti itu di awal Maret ya Pak? April. Awal Maret kita berdiri, kan itu minggu ketiga, minggu keempat Maret ya sudah nggak boleh beraktivitas. Lockdown, betul. Kita tutup. Nah, di awal-awal Pak, bulan April sama Mei, kita kena 2 dampak sekaligus. Baik dampak dari sisi penghimpunan dana maupun penyaluran. Apa? Waktu itu barangkali ya, karena ini situasi yang tidak bisa diprediksi sebelumnya, masyarakat tuh beberapa rasanya dalam tanda petik agak panik ya. Sehingga beberapa itu ngambil dana yang luar biasa. Penarikan besar-besar. Penarikannya luar biasa. Di luar normal. Gitu. Di luar normal. Hampir 5-6 kali dari yang biasanya. Narik itu. Tapi alhamdulillah likuiditas kita bagus. Sehingga tidak ada keresahan, semua bisa dilayani dengan baik. Yang kedua, nah ini yang kedua nih.
Yang kedua adalah dari yang mengajukan pembiayaan. Itu juga luar biasa. Begitu ada lockdown, waktu itu istilahnya PSBB ya, segala macam, aktivitas ekonomi kan terhenti. Iya. Jadi beberapa nasabah kita ini kemudian tanda petik terdampak bisnisnya, sehingga mereka tidak mampu untuk melakukan pembayaran angsuran. Bahkan mereka yang dulu mungkin bekerja, lalu kena dampak, lalu di PHK, Betul. lalu mau membuka usaha. Betul. Nah, kita alhamdulillah sih pemerintah dan otoritas jasa keuangan ada kebijakan untuk melakukan restrukturisasi. Jadi kita lakukan restrukturisasi secara kolektibilitas, mereka menjadi tetap lancar, walaupun dampaknya buat bank kan angsurannya mengecil. Sehingga pendapatan bank juga mengecil. Ya. Jadi memang di 2020 itu ada dua dampak sekaligus, tapi alhamdulillah 2021 ini kayaknya masyarakat sudah mulai beradaptasi. Ya. Sehingga dari sisi dana pihak ketiga yang kita waktu itu turun drastis, sekarang malah tumbuh. Masya Allah. HIK-nya September tumbuh sekitar 12,6%. Hampir ada kenaikan dana pihak ketiga sekitar 72 miliar. Dari tahun lalu September 2020 dibandingkan September 2021. Jadi ini menunjukkan bahwa satu, masyarakat sudah mulai lebih normal. Ya. Yang kedua menunjukkan alhamdulillah masyarakat tetap percaya ke HIK. Iya. Karena kalau nggak percaya mungkin nggak berani naruh dong dananya ke kita. Nggak ambil lagi ya. Betul. Walaupun ya harus kami akui kalau dari sisi nasabah pembiayaan ini recovery-nya agak pelan. Karena memang HIK ini di sisi pembiayaan kita banyak mayoritas UMKM. UMKM ini ya sudah membaik, tapi kecepatan membaiknya tidak secepat naiknya kepercayaan masyarakat. Sehingga ini masih kita cari cara yang paling tepat. Namanya situasi kita kan kita harus selektif ya, nggak sembarangan menyalurkan. Kalau sembarangan menyalurkan malah bahaya buat amanah dana yang di kami. Sehingga dana pihak ketiga naik, tapi pembiayaan kita masih selektif. Itu sih. Baik Pak Alfi. Pak Alfi, kita ini kan berada di dunia pendidikan. Yes. Saya bersama rekan-rekan guru, ya. Siap. Kemudian kolega-kolega kita, para rekan guru yang ada di lingkungan KKM Pesanggerahan. Saat ini sebenarnya di masa pandemi kemarin itu Pak, dikala kita harus guru itu dituntut untuk bisa melakukan pembelajaran secara daring. Sebenarnya guru belum siap Pak. Begitu juga perangkat-perangkatnya. Kita kan harus segera antusias terhadap perangkat IT yang ada kan gitu. Nah, bicara tentang perangkat IT Pak, para guru-guru ini kan agar supaya bisa melaksanakan tugasnya, apalagi di era digital ini. Ini kan harus didukung dengan perangkat-perangkat pendukungnya Pak. Betul. Adakah Pak program dan produk dari Abang Harta Insan Karimah Pak untuk memfasilitasi, memberikan ruang kepada guru untuk memiliki perangkat-perangkat digital Pak, seperti perangkat bantu seperti laptop dan seterusnya. Kira-kira program-program dan produk-produk yang ada di HIK itu Pak untuk dunia pendidikan apa saja Pak? Ini pertanyaan menarik nih Pak. Jadi HIK ini sesungguhnya salah satu komunitas atau sektor atau mitra yang dekat sekali adalah pendidikan Pak. Gitu. Di HIK dari 5 cabang, 4 kantor kas nih Pak, ada total 531 institusi pendidikan yang interaksi dengan kami Pak. 531? Yes. Mitra gitu. Mitra. Ya mulai dari TK, SD, SMP, SMA, dan yayasan-yayasan. 351 ya? Iya. Itu tidak hanya berada di kawasan Tangerang. Iya, Jabodetabek. Jadi ada yang di kami punya cabang di Cikarang, kami punya cabang di Karawaci, di Cikupa, di Depok dan seterusnya. Ya ada 500 lebih Pak institusi pendidikan yang sama dengan kami. Yang kedua, dari sisi tadi yang Bapak tawarkan, apakah HIK ada solusi? Insya Allah Pak. Jadi kami basis awalnya interaksi dengan dunia pendidikan itu sesungguhnya adalah dari sisi dana pihak ketiga. Interaksinya adalah di sisi tabungan dahulu. Karena memang ada kebutuhan dan ini sesuai dengan misi kami bahwa kita ingin mendidik budaya menabung, baik di anak didik maupun di sekolah dan gurunya. Berawal dari sana Pak, kemudian berkembang Pak, berkembang seperti Bapak sampaikan tadi. Ternyata guru-guru ini ada kebutuhan, sekolah ada kebutuhan, sehingga kita mulai mengembangkan 3 model Pak. 3 model pembiayaan untuk guru. Yang pertama adalah memang untuk gurunya sendiri.
Yang kedua, kalau saya yakin Ustadz juga pasti paham, guru itu di beberapa titik ada sertifikasi guru. Ya, itu ada pembiayaan khusus yang kami tawarkan. Jadi ini istilahnya pembiayaan yang sifatnya umum. Ini adalah sertifikasi guru. Yang ketiga adalah pembiayaan untuk sekolah. Total Pak, total. Total pembiayaan yang kita sudah salurkan ke dunia pendidikan dengan 3 model tadi, kolektif guru, Sergur, dan pembiayaan untuk sekolah itu total ada 69,7 miliar. Ada sekitar 1.267 rekening yang kita sudah berikan pembiayaan. Memang mayoritasnya Pak, kalau di kami itu pembiayaan terkait sertifikasi guru. Mayoritasnya. Oh, sertifikasi guru ya Pak ya? Betul, betul. Jadi Pak, sekarang ini nih Pak, Kementerian Agama sedang galak-galaknya, sedang gencar-gencarnya mempromosikan slogan madrasah digital. Siap. Jadi semua guru di industri 4.0 ini menjelang 5.0 ya Pak ya. Itu mereka harus respon terhadap perkembangan teknologi. Mereka harus bisa bersinergi, berkolaborasi dengan dunia digital itu sendiri. Nah, produk yang akan keluar nih pada dalam waktu dekat ini adalah RDM, Rapot Digital Madrasah. Sekarang ini kita semua sudah berbasis online, sudah berbasis digital. Saya mengalami sekali Pak Alfi, ketika pertama kali dulu ada istilah ARD, aplikasi rapot digital. Sekarang RDM, Rapot Digital Madrasah, dan fiturnya jauh lebih canggih lagi. Di situ Pak, para guru harus memiliki perangkat laptop tuh Pak. Mereka nggak punya Pak. Mereka nggak punya, luar biasa kan Pak. Mereka harus menginput nilai, mengentry nilai. Itu dengan aplikasi. Mereka, ya betul. Mereka belum punya laptop. Di saat yang bersamaan, mereka juga belum tampil menggunakan perangkat itu. Dan saya merasakan sekali ketika saat itu mereka tuh banyak yang ke saya. Itu tahun berapa itu Pak? Itu belum lama Pak. Nah, bahkan RDM ini baru dirilis. RDM ini penyempurna dari ARD. Iya, penyempurna dari ARD. Mereka Pak Hendra gimana ya? Kami nggak punya laptop. Bagaimana caranya? Akhirnya Pak, pada waktu itu saya karena mereka itu namanya guru itu Pak, mereka belum bisa memiliki barang yang mahal itu dengan cara cash. Ya mereka bergantung kepada sertifikasi mereka yang turun per 3 bulan, yang per 6 bulan. Pada waktu itu sempat itu Pak, itu saya bantu Pak. Saya bantu melalui kolega saya yang bisa menyediakan perangkat-perangkat tersebut dengan cara kredit itu Pak. Artinya begini Pak Alfi, ternyata peluang di situ sangat besar tuh Pak. Nah, kan perkembangan teknologi itu kan sangat cepat ya Pak ya. Betul. Kemarin sudah Core i3, Gen berapa, sekarang sudah Gen berapa, dan seterusnya. Mau nggak mau kan kita keniscayaan itu harus mengikuti. Ini Pak akan kebutuhan akan perangkat-perangkat digital itu akan makin besar lagi Pak. Dan ditambah lagi nampaknya e-learning setelah masa new normal ini pun ini akan terus Pak. Bukan kemudian normal berhenti enggak, ini mah jadi tools baru gitu. Iya, kira-kira Pak Alfi, bisa nggak difasilitasi? Bisa banget teman-teman kita nih Pak, yang mau punya perangkat laptop, ini mudah-mudahan didengar nih Pak, dilihat, ditonton oleh warga madrasah, oleh para guru, agar supaya kita bisa membangun kemitraan Pak. Nah, insya Allah kalau guru-guru madrasah dan mungkin guru-guru sekolah lain, ya itu insya Allah mereka orang-orang yang amanah, mereka juga jadikan perangkat itu untuk mencerdaskan anak-anak bangsa. Kira-kira Pak Alfi, tantangan seperti ini sangat bisa Pak, sangat bisa Pak. Tadi saya sampaikan Pak, pertama bisa pakai modal sertifikasi guru yang 3 bulan itu. Kami sudah punya skimnya, sehingga nanti tinggal kita sesuaikan kebutuhan persisnya apa. Kalau toh kemudian lapis 1 ini ternyata ada kemungkinan lain lagi, ya saya sebut kolektif tadi. Kita kerjasama dengan yayasan, kerjasama dengan sekolah, persis kebutuhannya apa? Apakah laptopnya atau gitu. Nanti misalnya nih kalau podcast ini berkembang Pak, Bapak pengen bikin studio yang lebih keren, bisa itu Pak. Setelah ini Pak kita bahas. Bisa di situnya, atau bahkan institusinya yang kita bantu Pak. Kita bantu, kita bantu. Dan sebenarnya nih Pak, yang sedang kami punya nasabah nih Pak. Kami punya nasabah institusi pendidikan juga di daerah Bekasi Pak. Kita berpikir ya kan rumusnya gini Pak. Kalau ini komersial, ya memang source of fund-nya komersial Pak. Tapi Pak Alfi, mungkin nggak Pak? Kalau kita ini kan bank syariah ini selain akad-akadnya syariah, selain yang sifatnya bisnis, ada sisi sosial yang kita bangun Pak. Nah kami juga lagi memikirkan kalau memang tujuannya untuk sosial, bukan dikomersilkan, maka
kita bisa mencari sumber dananya yang sosial base, Pak. Pakai dana apa, Pak? Pakai dana wakaf, Pak. Kami lagi meng-create satu program. Jadi kan ibaratnya gini, Pak. Penggunaannya macam-macam. Sumber dananya kalau dana pihak ketiga, orang yang nampung, orang yang deposito pasti kan pengen dapat bagi hasil, sehingga kesananya kan komersial, Pak. Yeah. Tapi kalau ketahuan ini aktivitasnya sosial, Pak, kita bisa mencoba meng-create dana-dana sosial lewat wakaf, lewat wakaf uang, Pak. Ini Kementerian Agama juga oke banget ya, Pak, wakaf uang ini. Apa namanya, pegawainya juga lagi galakkan wakaf uang. Sebenarnya kalau kita bisa create, jelas tujuannya untuk ini loh, memang ini untuk sosial misalnya. Kita bisa bikin suatu program khusus di mana orang-orang nanti memang sengaja mewakafkan dalam bentuk uang dan hasilnya nanti akan digunakan untuk aktivitas sosial. Itu juga salah satu solusi, Pak, kalau memang tujuannya adalah sosial. Ini akan menjadi berita yang sangat menggembirakan nih, Pak, bagi Pak. para guru-guru. Mudah-mudahan para warga madrasah, para guru-guru yang menonton acara ini, setelah ini mudah-mudahan kita bisa bermitra untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan kita dalam bertugas mengajar. Bukan hanya laptop dan perangkat elektronik, Pak. Yeah. Tadi ada yang pengen motor, pengen rumah. Bisa, Pak. Kita Motor, coba rumah, ya. Yang belum nikah ya, Pak ya? Ya, belum nikah. Yang sudah nikah nggak usah ya? Yang belum naik haji. Yang belum naik haji. Nah, macam-macam tuh, Pak. Ya, terkait haji nih, Pak. Ya, haji nih, Pak. Ini di madrasah kita nih, Pak. Ini yang sudah, alhamdulillah sudah Allah kasih izin untuk berangkat haji itu sudah ada 4 orang. 4 orang. Dari berapa, Pak? Dari 30. Dari 30. Masih banyak sekali yang belum Itu begitu. baru MTS. Baru MTS. Belum SD SMK-nya. Belum. Nah, di MTS saja baru 4 orang. Nah, saya 2014, Pak Haji Yahya udah 2 kali beliau. Terakhir 2017. Kemudian ada Pak Haji Hafiz 2013 ya. Dan ada Pak Haji Ali Nurdin. Ini teman-teman ini, Pak, dan mungkin gambaran secara umum masyarakat luas. Oh, haji itu mahal. Kemudian waiting list-nya lama, ya. Sehingga mereka itu terstigma di situ, Pak. Oh, kalau begitu saya nggak bisa lah mungkin berangkat haji karena biaya yang mahal, ya. Tidak ada dana untuk talangan dan seterusnya. Sebenarnya, Pak, potensial sekali, Pak, untuk guru-guru. Karena apa? Insya Allah, alhamdulillah hampir semua guru-guru kami di sini kan sudah sertifikasi. Artinya harapan finansial tiap bulan dan tiap 3 bulan dan 1 semester itu kan ada kan. Kira-kira produk untuk haji bagi para guru dan bagi masyarakat umum yang ditawarkan HIK seperti apa, Pak? Ya, kita ada namanya produk pembiayaan perencanaan haji. Jadi kita melihat BPKH itu mengkampanye haji muda. Haji muda. Betul. Usia muda maksudnya? Iya, sebenarnya harapan utamanya untuk usia muda. Betul. Karena kalau kita daftar haji usia 50, 60, 20, 30 lagi sudah nggak optimal ketika berangkat, Pak. Betul. Belum kalau umurnya memang ya Allah yang Maha Tahu lah ya, Pak. Waiting list kan sampai 17 tahun, 20 Jadi tahun. semakin cepat kita bisa mendaftarkan haji, melakukan perencanaan rukun Islam yang 5 itu, maka itu semakin baik. Sehingga kemudian kami tanyakan kepada DPS kami, apa ada solusi syariahnya, Pak? Karena ternyata, Pak, di luar sana beberapa lembaga konvensional menawarkan produk itu, Pak. Betul. Nggak masuk haji pakai bank konvensional. Hanya DPS merumuskan ada produk perencanaan haji, Pak. Nah, jadi kita kaji komponen biaya itu apa aja, yang kemudian kita ketemu satu komponen utama yaitu untuk tiketnya dan nilainya ternyata hampir mirip dengan nilai porsi haji, jika kita berikan pembiayaan itu. Jadi nanti tenang, Pak, dari 34 ada 26, Pak. Sepanjang ya syarat di DPS kami gini, ada 2. Pertama, bank harus menganalisa bahwa sesungguhnya dia punya kemampuan bayar. Istitoahnya di sana. Yang kedua adalah bahwa pembiayaan ini mesti lunas sebelum berangkat. Pembiayaan kita set 5 tahun, Pak. Sekarang waktu tunggu kan 20, 22, 27 segala macam. Jadi pasti sudah lunas sebelum berangkat. Sehingga sepanjang dia layak, kemudian ini lunas sebelum berangkat, ini istitoahnya tetap terjaga. Jadi itu nggak masalah produk itu. Ada fatwanya juga sudah dirujuk. Dan insya Allah, Pak, kita sudah melakukan survei terhadap produk-produk yang sejenis. Produk kita kompetitif, Pak. Harus dimanfaatkan tahun ini, Pak. Promonya tahun ini. Oh, promonya tahun ini. Jadi sudah ada ya? Ada, Pak. Tinggal Bapak datang nanti juga Bapak mesti saksikan podcast, Pak. Saya kemarin dengan DPS podcast ditanya tentang produk ini, akadnya apa, gimana tahapan segala macam, tonton podcast, Pak. Jadi bagi para warga madrasah yang sudah punya keinginan untuk berhaji, ya insya Allah ini ada jalan, ya. Jangan ditunda, Pak. Jangan ditunda. Tahun ini sedang
Daftar langsung nih ya. Sedang promonya ya Pak ya? Sedang promo, Mas. Sedang promo. Sampai Desember, Pak. Sampai Desember akhir tahun ini ya. Iya. Berarti tinggal 2 bulan lagi. 2 bulan lagi. Ya mudah-mudahan warga madrasah menyaksikan acara ini segera bisa datang ke kantor HIK di Jalan Ciledug Raya. Betul. Ya nanti bisa ketemu sama petugas yang ada di sana untuk mendapatkan keterangan khusus Al-Musyawarah Pak. Di sini aja Pak, kita yang datang. Oh. Iya. Jadi kalau khusus Al-Musyawarah Pak, khusus spesial. HIK siap datang. Siap, pasukan kita kerahkan. Baik, terima kasih Pak Pak Atfi ya. Siap. Mudah-mudahan berkah. Amin. Acaranya, program-programnya, produk-produknya mudah-mudahan laris ya, Amin. dan bisa diminati oleh masyarakat luas. Amin. Pak Alfi, menutup acara kita. Pesan apa yang Bapak ingin sampaikan kepada para guru, kepada warga masyarakat, kepada para peserta didik kita Pak, terhadap perbankan syariah Pak? Ya. Baik, yang pertama Bapak Ibu semuanya, kita ini hidup di dunia mencari falah fid dunya wal akhirah. Segala aspek kehidupan kita mesti kita laksanakan sesuai dengan perintah Allah, termasuk dalam aktivitas berekonomi, termasuk dalam aktivitas keuangan, bil khusus perbankan. Jika sudah ada solusi perbankan syariah yang ditawarkan, bil khusus dari HIK, maka optimalkan sebaik-baiknya untuk kebahagiaan dunia dan akhirat. Insya Allah HIK siap melayani Pak. Amin. Mudah-mudahan kalau kita kembali kepada syariah, Siap. ya perbankan hidup kita sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasulnya. Mudah-mudahan kita akan mendapatkan keberkahan hidup Amin. dunia wal akhirat. Amin. Amin ya rabbal alamin. Pak Alfi, kasih, tidak Pak. terasa waktu ya yang harus menyudahkan kita. Siap. Karena setelah ini Pak Alfi juga masih ada kegiatan lagi, ada agenda lagi. Kami ucapkan terima kasih atas kesediaan Bapak untuk kita ngobrol-ngobrol. Mudah-mudahan walaupun singkat, mudah-mudahan bisa memberikan pencerahan kepada para pemirsa Almus TV, kepada para warga madrasah, wabil khusus kepada para guru-guru, para anak-anak didik kita. Bahwasanya para pemirsa Almus TV jangan khawatir. Ada di tengah-tengah kita ini sebuah perbankan syariah yang siap memfasilitasi segala kebutuhan kita, baik kebutuhan di dalam dunia kerja maupun kebutuhan ibadah. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Pak Alfi, mudah-mudahan ini bisa memberikan kepada kita harapan bahwa segala sesuatu itu insya Allah dengan ikhtiar ini bisa kita dapatkan dengan cara yang tidak susah, dengan cara yang mudah. Terima kasih sekali lagi Pak Alfi, mudah-mudahan sukses. Amin. Bang Harta Insan Karimah, mudah-mudahan makin berkah, ya, makin berjaya, dan mudah-mudahan cepat membangun cabang di mana-mana Pak, Amin, dan amin, menjadi amin. bank Insya Allah. syariah terkemuka Amin. di Indonesia dan skala internasional. Amin. Sekali lagi terima kasih. Ustaz. Pemirsa, demikian obrolan kita, bincang-bincang kita dengan dengan Pak Alfi Wijaya sebagai Direktur Utama PT Bank Harta Insan Karimah. Mudah-mudahan bermanfaat. Kalau ada yang kurang jelas tentang program-program, produk-produk tentang Bank Harta Insan Karimah, nanti bisa langsung berkunjung ke kantor pusat Bank Harta Insan Karimah yang berada di kawasan Ciledug, di Jalan Ciledug Raya, Pak Alfi ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih, sampai jumpa pada podcast berikutnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Selalu sehat, selalu semangat, dan insya Allah Allah berikan berkah kepada kita semua. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran kasiran. Terima kasih Pak Alfi.